Kemarin Pak Jokowi ternyata merayakan hari ulang tahun yang ke-64-nya dan ini dirayakan oleh keluarga besar dan juga warga setempat atau warga sekitar, para tetangga dan mungkin juga para pendukungnya yang ikut datang ke rumah Pak Jokowi untuk merayakan hari ulang tahunnya. Tapi yang menarik dari perayaan hari ulang tahun ini bukan soal bagaimana warga setempat kemudian makan-makan bersama atau terlihat guyup atau siapa yang berdoa di depan dan sebagainya, tapi semua orang nampaknya gagal fokus, terutama para wartawan, terhadap wajah Pak Jokowi yang terlihat memang tidak baik-baik saja. Dan ternyata warga setempat atau warga sekitar semuanya sudah tahu dan sudah paham bahwa Pak Jokowi memang sakit, sehingga di hari ulang tahun yang ke-64-nya ini banyak warga yang kemudian berkomentar atau mendoakan agar Pak Jokowi segera lekas sembuh. Dan memang kelihatan dari bagaimana perayaan hari ulang tahun yang ke-64 ini, Pak Jokowi seperti terlihat untuk menghindari sorot kamera atau berupaya untuk bagaimana caranya supaya wajahnya itu bisa sedikit jauh dari kamera dan bisa terhalang oleh keluarga besarnya. Makanya kemudian kalau kalian lihat di videonya, keluarga besarnya terutama yang mengirimkan ijazah ke Bareskrim kemarin itu terlihat berada di depan, kemudian didorong supaya berdoa di depan, dan Pak Jokowi ya agak memojok gitu. Bahkan Ibu Iriana itu berada di depan Pak Jokowi. Jadi sorot kamera itu cukup jauh dari wajah atau Pak Jokowi gitu, dan itu tidak biasa. Dan memang meskipun sudah cukup jauh atau berada di pojokan dan membiarkan keluarga besarnya itu berada di depan untuk memimpin doa dan sebagainya, tapi tetap saja wajah Pak Jokowi bisa terekam dengan baik ya, karena memang kualitas kamera zaman sekarang itu kan canggih-canggih sekali, sehingga wajah Pak Jokowi yang terlihat tidak baik-baik saja atau terlihat sedang sakit itu sekarang beredar luas di media dan media sosial dan media mainstream. Dan ya sampai sekarang kita masih belum mengerti Pak Jokowi ini sakit apa, dan memang sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali beredar tangan Pak Jokowi yang garuk-garuk, terus gatal-gatal di sini, dan kemudian wajahnya ada semacam bintik-bintik. Tapi kemudian itu kan sempat dibantah oleh beberapa pihak bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, nggak sakit. Dan kemudian sekarang kayaknya setelah 3 minggu beredar, ini sekarang wajah Pak Jokowi sudah tidak bisa disembunyikan lagi bahwa memang beliau nampaknya sedang sakit. Dan ya upaya untuk menghindari kamera atau agak menjauh dari para wartawan dengan membiarkan Ibu Iriana berada di depan dan para keluarga besarnya untuk memimpin doa dan sebagainya, itu tidak bisa menutupi gejala atau menutupi kondisi Pak Jokowi yang sebenarnya. Dan ya kita sekali lagi masih belum mengerti. Kalau melihat dari pernyataan ajudannya, katanya Pak Jokowi itu alergi ketika berangkat ke Vatikan, ketika menghadiri pelantikan Paus, dan kemudian setelah itu ada alergi cuaca, pulang dan ya gatal-gatal gitu ya. Tapi itu kan peristiwa tanggal 26 April gitu. Dan sekarang sudah bulan Juni, April, Mei, Juni gitu. Jadi ya sudah bisa dibilang sudah lebih dari 2 bulan gitu. Jadi ya kalau sampai sekarang masih belum sembuh, itu patut dipertanyakan karena kemungkinannya dua gitu. Yang pertama mungkin gitu ya, mungkin ini bukan alergi biasa, ini bukan alergi cuaca, kulit dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya kalau ini yang terjadi ya kita nggak tahu Pak Jokowi sakit apa. Atau kalaupun misalkan itu benar-benar hanya alergi kulit biasa, ya mungkin perawatannya atau pengobatannya itu tidak tepat, atau sengaja dibuat tidak tepat supaya nggak sembuh-sembuh. Ya mana yang benar kita nggak ngerti gitu. Tapi ya agak mengherankan karena kemungkinan yang manapun itu menunjukkan bahwa dokter-dokter yang ada di Indonesia hari ini tidak terlalu canggih gitu ya, tidak mampu untuk membereskan atau segera mengobati Pak Jokowi meskipun sudah berlalu sekitar lebih dari 2 bulan. Dan ya kita nggak tahu apakah sakit Pak Jokowi ini akan diakui atau akan diumumkan kepada media atau disampaikan kepada kita semua atau enggak gitu, atau entah sampai kapan Pak Jokowi akan tetap berada di Solo dan kemudian diam terkait sakitnya, yaitu terserah Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya ini kita kalau berandai-andai, andai Pak Jokowi itu mau menyampaikan dan mengakui bahwa ada satu kondisi yang sedang beliau derita, maka mestinya setelah itu akan berdampak positif kepada Pak Jokowi itu sendiri karena sudah mulai mengakui gitu ya. Karena secara psikologi kalau tidak diakui itu bisa tambah menjadi beban gitu. Tapi kalau diakui dan kemudian nanti didengar oleh banyak orang, ya pasti para pendukung Pak Jokowi termasuk dari kalangan dokter itu pasti akan berpikir, setidaknya mereka menyampaikan ide atau pemikirannya atau usulan-usulan treatment yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia. Perundang-undangan ini jelas. Kemudian orang yang melakukan ini adalah orang yang hari-hari berurusan dengan itu. Kok belok ini ada apa? Lah itu penebalan nanti sih. Tapi apa namanya
respon dari Pak Tito ketika ada sebuah gerakan koreksi terhadap keputusan yang dia buat justru diminta untuk ke Petun, seolah-olah Pak Tito kan tidak sepaham seperti yang kamu sampaikan sih. Oh ya pasti bang, karena dia pikir bahwa seolah-olah keputusan yang buat itu sesuai dengan kewenangannya, padahal bukan kewenangannya. Itu kan kewenangan Ya undang-undang. berarti Pak Tito tak sepaham seperti yang kamu sampaikan sih kalau begitu. Ya mungkin dia paham, tapi dia punya kepentingan lain, itu yang menjadi masalah. Karena kalau bilang tidak paham, tidak mungkin bang. Nggak mungkin bang. Kalau anda hari-hari pulang rumah dari kantor, kemudian tiba-tiba, waduh saya bingung ini lewat mana ini, kan nggak mungkin bang. Nggak gini sih, bagi orang-orang yang paham dan ngerti, mestinya ketika ngomong kalau keberatan silakan petunkan, silakan melakukan langkah hukum. Itu menjadi Yang sesuatu betul yang itu sangat begini bang. Pembina kepegawaian itu bupati. Ada pegawai yang di dalam kabupaten itu dipecat oleh bupati. Itu sah bisa petun. bukan saya memang urusan itu bupati. kita sama-sama tahu sih. Bukan itu yang saya ingin uji, bukan Oh. itu. Ya, bukan konstruksi bagaimana definisi dan memaknai tentang tunda. Kalau Gini tadi saya loh. sudah jawab juga 1000 kali, sama aja bang. Itu juga jawabannya. Oh, enggak, kamu aja keburu. Ini poinnya belum kamu tangkap sudah kamu. Udah. Awalnya kamu kan berhusnudon bahwa Pak Tito itu tidak mungkin tidak paham tentang hal-hal prinsip dasar model semacam ini. Dan Tidak itu ya mungkin. pasti bang. Saya pastikan itu tidak mungkin. Bentar dulu, dengerin dulu sih. Kamu belum tahu nangkap poin saya sudah ngomong. Oke. Ah. Itu dasar awalnya. Maka keputusan Mendagri tentang masalah batas wilayah itu dimunculkan berarti ada sesuatu yang yang bermain, ada operasi senyap di sini kan gitu kan. Tapi setelah ada reaksi dari orang, Pak Mendagri masih ngomong minta dipetunkan, sementara pada prinsip awal ini undang-undang loh yang ngatur, bukan Kemendagri. Dalam pemahamanmu tadi itu Pak Mendagri pasti paham kan bahwa undang-undang tidak bisa dibatalkan oleh Kemendagri. Loh, sampai jalur kedua tiga tahap itu loh, Mendagri masih minta petun. Itu kan menandakan apakah bentuk ambisinya untuk melanjutkan ini atau memang ketidaktahuannya terhadap apa yang kamu pahami tadi itu. Oke, saya bicara yang biasa aja ya, supaya tidak terlalu bisa dipatahkan. Begini bang, bisa jadi petun itu bagian daripada skenario. Udahlah kalau ketahuan kita suruh ke petun, nanti petun kita atur lagi, kan itu bang. Nah itu merokok dulu bang. maksudku itu artinya ini bagian dari Iya, host tahu itu, tapi mau jebak saya ini kan gitu. penyadaran dan kesadaran secara konstruktif pragmatis itu penting karena seringkali kita melompat. Dan jujur saja Bang Aliman, ketika dia sebut petun, saya langsung katakan ini skenario. Karena saya di luar kepala itu Bang, 30 tahun ngurus itu. Otomatis saya itu pikir itu, oh ini kesini, oh ini kasih pasti ini maksudnya. Enggak. Mau dibilang suhu juga tidak juga Bang, tapi ya cukup banyak experience di situ kan. Iya kan, Sering bagi juga orang-orang mengalami persoalan-persoalan sengketa seperti itu, artinya perbedaan pendapat antar kabupaten, dan kita selesaikan di rapat. Dan ketika kita menyelesaikan secara hierarki perundang-undangan, maka langsung selesai. artinya kan clue-nya sudah ketemu sih. Bukan tidak paham, tapi memang ada skenario besar untuk mengicok. Memindahkan otoritas pengelolaan, itu intinya. Ya. Kalau itu terjebak, apalagi konspirasi itu terus bekerja, maka yang menang nanti di situ juga, dan itu dijadikan sebuah alasan lagi untuk meneruskan itu pada proses revisi undang-undangnya kan sih. Iya, tapi itu potensial bisa ribut dengan Aceh kan itu juga. Jadi itu juga pertimbangan.
dalam pertimbangan sebuah keputusan itu bukan hanya keputusan formil saja yang dilihat, tetapi aspek pengaruh sosial budayanya seperti apa, itu semua dipikirkan Bang pemerintah, nggak bisa tidak. Kalau pakai pikiran liar, agak sedikit belok, tidak linier. Keputusan Mendagri itu dibuat untuk memancing daerah yang tidak suka dan tidak terima itu melakukan tun. Setelah tun itu keluar dan menang, maka tidak boleh tidak, undang-undang itu harus dirubah, kan begitu sih. Misalnya kan tetap ada proses banding dan seterusnya. Iya, enggak, kita bicara ingkrah lah sih semua. Ya, ingkrah berarti hakimnya tangkap, Bang. Ini bicara liar. Tangkap aja. Ini bicara liar. Tapi kalau kita mencoba secara prinsip dasar, sebetulnya tanpa harus tun, tanpa harus apapun, Kemendagri itu tidak bisa untuk membatalkan undang-undang, kan begitu prinsip awalnya. Ya itu. Dan tidak mungkin juga PT UN Bang melakukan itu. Itu sudah terlalu vulgar. Itu kamu kalau bicara normal sih. Kalau sudah nggak normal gimana solusi? Artinya disogok triliunan begitu. Kita bicaranya itu bukan dalam perspektif normal-normal saja. Karena yang muncul ke permukaan ini adalah sebuah realitas. Ada potensi Bang, bukan mereka tidak tahu. Ada potensi mereka bukan tidak tahu. Tetapi itu sudah bagian daripada plan A, plan B. Itu exit plan Bang, exit plan-nya. Ya. Nah itu kan agak sedikit lebih detail memahami. Tidak langsung gitu. Kan harus Bang, harus manuver dulu Bang supaya ribut juga di bawah ini, supaya yang di bawah ini tercetus juga. Oh begini ya, begitu. Kan harus begitu Bang. Oke sih, dalam konteks masalah ini sebetulnya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan Jawa Timur, nanti saya akan coba komunikasi dengan teman-teman adik-adik saya, karena banyak adik-adik saya. Bang, itu solusi paling bagus sebenarnya kalau DPR itu efektif, karena itu wilayah produknya dia. Panggil aja si Tito RDP, kan gitu. Karena ini yang menjadi persoalan bukan daerah sih, tapi Mendagri, bukan daerah. Kalau daerah bukan DPR provinsi, DPR pusat maksudnya Bang, kan undang-undang DPR pusat. Komisi Hukum atau mungkin pemerintahan yang menangani pemerintahan boleh juga, tapi mungkin Komisi Hukum juga yang boleh, Komisi 3 atau Komisi berapa, panggil aja RDP dulu. Apa asumsinya kamu mau merubah ini undang-undang ini, kan di situ pasti ditelanjangi. Komisi 2 ini sih. Instruksi DPR pasti akan jelas, itu notulennya jelas, cabut SK. Atau jika kesadaran DPR menyurat hasilnya itu bisa menyurat ke Presiden untuk mencabut SK itu. Kalau kesadaran publik seperti yang kita omongkan pagi ini, maka tidak cukup ketika hanya ini direvisi. Penting untuk ada sebuah langkah yang lebih serius terhadap keberadaan Tito. Gitu loh maksudnya sih. Produknya, Tito dan produknya Bang. Tito dan produknya selama ini direview semua. Jangan hanya produknya, Titonya juga harus bertanggung jawab. Iya, kan gitu sih. Tito dan produknya. Aduh, ini Abang ini ngerokok dulu Bang. Kalau produknya otomatis sih. Otomatis. Ya kita tidak tahu, jangan sampai bukan Trenggalek. Besok selesai Trenggalek ada lagi. Di mana lagi mungkin? Nah, dia manfaatkan. Kalau saya itu Bang, dia manfaatkan itu geospasial Bang untuk kepentingannya. Mungkin geospasial tidak tahu karena dia paling bicara teknis. Oke sih. Geospasial itu jadi lampiran SK-nya dia Bang, jadi lampiran SK-nya dia. Bisa jadi Bang itu di Bisa saja banyak ya sih ya daerah-daerah mungkin tanpa sepengetahuan daerahnya sendiri sih ya sudah ada sebuah bisa jadi Bang, karena ini kan geospasial ini kan sejak 2000 berapa itu? 22. Ya. Dan berapa kali melakukan rapat-rapat. Ya tentu mereka rapat teknis. Bahwa ini jaraknya, ini jarak dari pantai ini sekian, jarak dari pantai sekian. Kan itu mungkin teknis Bang. Tapi mengenai pemilikan tentu geospasial bilang, bukan hak saya, itu saya hanya memperlihatkan ini petanya loh, ini wilayahnya, letaknya di sini. Ya kan. Nah, bisa jadi jebakan itu. Tapi kalau undang-undang tentang pembentukan daerahnya sudah
menjadi lampiran tak terpisah, peta itu kan harus tertolak dengan itu sih. Karena tidak mungkin Bang ada sejengkal tanah yang tidak diatur dengan undang-undang Bang. Ya. Berarti NKRI tidak berdaulat dong. Melanggar undang-undang tadi, undang tentang wilayah kan. Jelas sekali dikatakan Bang, kalau Anda buka undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri daripada wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan setiap provinsi, kabupaten, kota itu diatur dengan undang-undang, titik. Tidak ada penjelasan lain. Jadi tidak satu pun, tidak sejengkal tanah pun di NKRI ini tidak diatur dengan undang-undang. Makanya itu tadi, kalau mau ambil foto pulaunya orang, ya mintalah baik-baik, kemudian rubah undang-undangnya, revisi. Boleh, sah kok. Selama mau saling memberi. Tapi usulan kan, kalau ya usulan, nanti DPR yang putuskan. Oke sih, rungkatkan sih, saya sebetulnya ada di luar kota, saya sebetulnya mau pulang ini sekarang. Oke. Silakan sih, rungkatkan sih tentang masalah ini sih. Oke. Sudah, kalau saya cukup, Bang. Oke, teman-teman, saya coba untuk meringkas dan meresume hasil diskusi panjang dengan solusi dan beberapa teman yang lain tadi. Ternyata tata kelola negara ini diatur secara sedemikian detailnya gitu ya. Sehingga ketika terjadi model-model semacam ini, maka patut untuk kita duga dan patut untuk kita yakini ada abuse of power yang masuk di sini gitu ya. Karena pembentukan undang-undang, pembentukan daerah itu diatur dalam undang-undang, tidak bisa untuk dibatalkan dengan keputusan Mendagri. Kasus Trenggalek dan Tulungagung, kasus Babel dan Kepri, kasus yang lain-lain, sebetulnya itu harus melihat dulu tentang undang-undangnya. Kalau itu bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya, maka keputusan Mendagri itu diduga kuat ada unsur abuse of power-nya, sehingga terjadi keriuhan dan kegaduhan di bawah. Dalam konteks Trenggalek, ini sesuatu yang sangat lucu dan berliku. Tahun 2012 sudah selesai itu sebetulnya ada